Ribu masyarakat Indonesia, terutama karena ini adalah pesta demokrasi yang sekali lagi dilaksanakan di tahun 2024, yaitu pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, hari ini 27 November 2024. Dan bagaimana di Kalimantan Barat? Karena catatannya di Kalimantan Barat ini kita sudah melaksanakan ya pemilihan gubernur, kemudian juga untuk 12 bupati, kemudian 2 wali kota. Nah, bagaimana catatan terkait dengan hal tersebut? Program hari ini Kalbar memilih pemimpin. Nah, nanti akan terus berlangsung sampai beberapa jam ke depan dengan narasumber-narasumber yang juga kompeten untuk bisa berdiskusi terkait dengan proses perjalanan pesta demokrasi khususnya di Kalimantan Barat. Untuk yang sudah hadir bersama saya hari ini jam sekarang ada Dr. Jumadi Eshos MSI. Apa kabar Bapak? Baik, semoga kita baik semua. Amin. Pasti saudara sudah sangat familiar dengan wajah beliau. Beliau adalah praktisi, akademisi dari Visipol, betul ya Pak ya? Universitas Tanjung Pura. Saya sering menyapa beliau dengan Pak Doktor gitu ya. Baik, Pak Doktor, kalau kita lihat perkembangan dari 2019, kemudian 2024, Anda saya tahu persis ini memantau begitu. Apa perbedaan signifikan pelaksanaan pemilihan di 2019 kemudian di 2024? Silakan. Ya, perbedaan yang signifikan itu pertama, pemilu legislatif, pilpres dan pilkada itu dilaksanakan pada tahun yang sama. Yang kedua, perbedaan yang signifikan adalah seluruh kepala daerah dipilih secara serentak. Secara serentak. Berbeda dengan sebelumnya kan hanya ada 7 kabupaten misalnya kan. Nah, sekarang dari gubernur, wakil gubernur sampai pemilihan bupati dan wali kota dilaksanakan pada hari yang sama. Hari Jadi ini. ada keserentakan di situ. Itu yang menurut saya adalah perbedaan yang signifikan ya dibandingkan dengan pemilu dan pilkada sebelumnya. Sebelum lebih lanjut saya mau ngecek dulu jari-jarinya Pak Dokter ada nggak nih Ungo? Oh ada. Berarti sudah menggunakan hak pilih gitu ya? Menggunakan hak pilihnya di mana nih Pak Dokter? Saya kebetulan di Pontianak Tenggara kan. Pontianak Tenggara. Bagaimana tangkapan Bapak melihat tadi animo masyarakat yang datang? Bapak jam berapa nyoblosnya? Kalau saya datang jam 7 masih sepi Pak di TPS 41 Jalan Karet. Jadi memang kalau saya lihat sementara di beberapa TPS yang saya lewati, saya tadi pukul 9 ya. Jam 9, 9. Beda dengan pemilu legislatif dan pilpres kemarin. Ketika saya datang, saya antrian. Sekarang ini saya datang langsung memilih. Karena memang saya lihat ada kecenderungan, sepertinya tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir ya, menggunakan hak pilihnya agak menurun menurut saya. Apa sebabnya tuh Pak? Ada sempat ngobrol nggak dengan kiri kanan? Ya, kalau sementara yang saya tangkap begini, ada kecenderungan masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan itu tidak mau datang. Merajuk atau? Ya begitulah fenomenanya kan. Orang menganggap kalau tidak diundang berarti tidak punya hak pilih. Padahal sebenarnya bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan, selama dia punya KTP atau KK itu punya hak pilih. Karena di TPS itu disiapkan 2,5% dari total jumlah pemilih. Tapi kan menjadi menariknya gini Pak Dokter, ketika kita bicara soal pemilih kepala daerah, harusnya kan kita lebih semangat gitu loh. Ini orang yang akan mimpin kita nih loh gitu kan. Hitungannya kalau misalnya kita berkeluarga, ini loh kepala keluarga kita nanti, aturan-aturan di kota kita, di daerah kita gitu. Tetapi kenapa ini justru kebalikannya Pak? Idealnya begitu. Nah, tapi itu saya bilang dari awal, ada psikologis pemilih kita. Kalau tidak diundang, ya, ditambah lagi dengan tingkat motivasi dan kesadaran yang tinggi, tidak mau datang ke TPS, merajuk orang Pontianak. Tapi kan sama, misalnya gini, kalau legislatif juga misalnya nggak diundang kan juga nggak datang, tapi kenapa lebih rame? Ya itu barangkali ada faktor lain ya, faktor lain. Oleh karena itu menurut saya memang ini menjadi evaluasi, karena banyak yang saya dapat informasi, ya termasuk ibu mertua saya di rumah tuh tidak dapat misalnya undangan, tapi dengan kesadaran datang. Setelah jam 12 kan yang tidak diundang itu datang di atas jam 12. Ya betul. Kertas suara 20% itu. Jadi lebih diprioritaskan orang yang punya undangan. Nah, tentu ini soal distribusi. Apakah misalnya distribusi RT sudah berjalan dengan baik atau tidak? Ya kan begitu ya. Nah, kemudian RT pun juga dapat data dari KPU.
Betul. Soal pendataan jumlah pemilih sampai ditetapkan DPT misalnya. Nah, ini tentu kan jadi pertanyaan kita ya. Saya lihat agak signifikan penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan pilihnya, khususnya di Kota Pontianak menurut saya. Jadi target KPU di atas 75% itu menurut saya agak sementara ya. Mudah-mudahan barangkali ini keliru, tapi perkiraan saya agak menurun dibandingkan dengan pemilu legislatif atau pilpres tahun 2024 di bulan Februari kemarin. Kalau dibandingkan 2019 Pak, ketika kita juga pilkada meskipun bukan pilkada serentak begitu, melihat animonya seperti apa? Agak berbeda menurut saya. Nah, nanti pastinya kita lihatlah hasilnya ya. Kita bandingkan misalnya antara pemilu legislatif 2024 dengan pilkada 2024. Kemudian kita bandingkan nanti pilkada serentak 2000, kan ada 2020 ya, juga. 2020 betul. Nah, ada juga 2018 kan. Ya. Nah, dengan 2024 ini, saya melihat ada penurunan. Ya, ada penurunan menurut saya. Nah, kita tentu untuk menilai faktor penyebabnya diperlukan satu kajian menurut saya Ya. kan. Pastinya kajian kajiannya yang itu penting. Nah, itulah tentu KPU harus mengevaluasi. Kalau dibilang sosialisasi menurut saya bukan hanya KPU ya, media, kemudian juga berbagai elemen masyarakat juga menyampaikan bahwa tanggal 27 November 2024 itu ada pilkada serentak. Dan itu sudah diumumkan jauh-jauh hari. Betul. Bersamaan ketika orang mensosialisasikan pemilu legislatif dan pilpres. Pada tahun yang sama, Betul. itu ada dua agenda penting demokrasi, yaitu pemilu legislatif pilpres, waktunya bersamaan. Kemudian pada tahun yang sama di akhir tahun 2024, 27 November, Pilkada. itu ada pilkada serentak. Betul. Sebenarnya masyarakat tahu, apalagi yang sudah punya handphone. Kalau dibilang alasan tidak ada informasi yang sampai bahwa hari ini ada pilkada, menurut saya juga tidak bisa dibenarkan menurut saya ya. Jadi ini bukan berarti melakukan pembelaan terhadap KPU, bukan. Saya yakin KPU juga sudah melakukan sosialisasi, ya diingatkan dan dengan waktu cukup lama, setahun yang lalu sudah diingatkan. Betul. Misalnya, kan. Dan pastinya kan media kita ini hampir setiap Iya, hari baik memberitakan media tentang sosial, pilkada. ya, media mainstream, Iya, media pun juga mainstream. Betul. menyampaikan itu. Nah, tentu diperlukan pendalaman. Apa penyebabnya Pak? Kalau analisa Bapak sebagai seorang praktisi melihat bagaimana sosialnya masyarakat begitu posisinya, apa sih Pak penyebab? Apakah kalau kita lihat dari teknis pelaksanaan ya misalnya, apakah ini karena waktu kampanye yang pendek begitu, atau yang datang nih, yang menjadi calon nih orang yang itu aja gitu, nggak ada wajah baru, atau juga sekarang udah makin tambah cerdas nih, udah baca visi misinya, nggak ada yang baru gitu loh. Atau seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita pertanyaan tadi penyebabnya karena faktor kampanye, rentang Durasi waktunya durasi yang terlalu pendek pun menurut saya nggak juga. Tidak sepenuhnya, oke. Karena di awal saya katakan penyampaian informasi terkait dengan pilkada itu sudah sejak dari awal tahun 2024, bahkan sebelumnya ketika pemerintah menetapkan keputusan bahwa pilkada serentak dilakukan pada tahun yang sama dengan pilpres dan pileg, itu orang udah tahu sebenarnya itu, nggak ada alasan. Apalagi kita ini kan Indonesia pengguna media sosial terbesar, Betul. salah satu di dunia. Ya. Tidak, akses informasi itu ada. Jadi tinggal kembali sebenarnya pada tingkat kesadaran masyarakat, ya, tingkat kesadaran masyarakat untuk terlibat berpartisipasi penggunaan hak pilih. Ada juga yang barangkali ini perlu dikaji lebih dalam. Apakah ada faktor X yang menyebabkan kenapa pemilu legislatif lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada? Ada faktor mobilisasi. Okay. Karena memang pileg itu kan fragmentasi kepentingannya itu lebih besar dibandingkan dengan pilkada. Karena pilkada bertarung hanya 1-2 orang. Ya. Tapi kalau pileg yang bertarung ini kan partai, caleg-caleg semua bekerja. Jadi semua organ politiknya bergerak bekerja. gitu ya. Karena setiap orang punya kepentingan. Betul. Caleg aja udah berapa? Ya, ribuan. Ya. Nah, itu belum lagi faktor X yang lain misalnya. Ada faktor misalnya amunisi. Ya. Betul. Ya, ini tidak bisa ditutupi.
fenomena pilkada pemilu legislatif itu soal money politik itu memang tidak begitu nampak, tapi aura apa namanya, kalau kita tanya sebagian besar orang masif menurut saya. Jadi faktor itu juga barangkali faktor si Fajar itu ya, Pak ya. Iya, Okay. menurut saya ya apa namanya, simbiosis mutualisme lah kan, saling mendukung gitu ya. Itu juga barangkali faktor penggerak kenapa orang punya antusiasme yang tinggi untuk datang ke TPS. Nah, bisa jadi karena faktor itu. Ya, beda dengan pilkada, karena pilkada itu bertarung hanya berapa orang. Jadi kalau istilahnya beliau siapapun yang terpilih belum tentu dia kenal sama Ya, saya, gitu kali ya, Pak ya. Kalau pileg ini kan banyak kepentingan. Iya. Ada kepentingan yang sifatnya terlalu pragmatis gitu kan. Ada kepentingan karena ikatan emosional kepartaian, keluarga dan sebagainya, pertemanan. Semua bergerak. Nah, jadi menurut saya ini faktor-faktor yang barangkali bisa kita jelaskan kenapa misalnya tingkat partisipasi. Tapi ini kan baru apa namanya ya, analisis sementara ya. Analisa sementara. Bahwa tingkat partisipasi dalam pilkada ini lebih rendah dibandingkan dengan pileg. Oke, baik. Nah, itu kita bicara tentang hari ini ya, Ya. Pak ya. Kalau saya boleh sharing sedikit nih, Pak Dokter, kemudian juga pemirsa, di TPS saya, kebetulan TPS 41 di Jalan Karet juga sama, Pak. Kita datang, saya pikir kan karena ini digabung nih, ada beberapa TPS yang kemarin legislatif gitu digabung menjadi satu. Saya pikir ini pasti akan ramai. Jadi saya memilih datang lebih pagi begitu. Ternyata lengang sekali, tidak ada keriuhan seperti legislatif begitu. Bahkan kita datang ke sana kondisi mereka baru berkemas, baru bersiap, dan ada kesaksian juga yang mengatakan bahwa kondisinya ada yang tidak dapat undangan seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, ketika kita melihat kondisi seperti itu, kemudian kita melihat kandidat-kandidat yang kemarin saling adu argumentasi, karena kita tahu Bapak juga kebetulan tadi kita ngobrol-ngobrol mendapat kepercayaan menjadi panelis di 5 kabupaten begitu ya. Nah, Bapak lihat kualitas para calon cakada gitu ya, calon kepala daerah yang saat ini sedang menunggu hasil mereka, ini seperti apa untuk Kalimantan Barat? Apakah memang benar bisa menjawab pertanyaan, atau ya itu justru itu yang membuat orang datang malas buat menggunakan hak pilihnya gitu? Iya. Dalam berbagai riset menunjukkan begini, tidak ada dalam komunitas tertentu ya, di daerah tertentu, antara debat publik itu linear dengan apa namanya antusiasme orang. Kita bisa hitung berapa persentase orang yang menonton, ya tidak sebanding sebenarnya dengan jumlah pemilih. Jadi apalagi misalnya dalam sebuah masyarakat daerah yang memang politik identitasnya begitu kuat. Jadi faktor-faktor perdebatan itu tidak terlalu menjadi pertimbangan. Jadi kan ada 3 faktor, pada faktor sosiologis, ada faktor psikologis, ada faktor rasionalitas. Nah, orang yang cenderung menentukan pilihan, apakah pilihannya ke A, ke B, atau C misalnya, atau D, kalau yang rasional itu dilihat dari kemampuan rasional tidak dia menyampaikan visi-misi program yang ditawarkan. Bisa nggak menjadi solusi terhadap permasalahan, terhadap isu-isu strategis yang ada di satu daerah. Tapi yang masuk dalam kategori pemilih sosiologis itu tidak terlalu berpengaruh. Mereka sudah punya preferensi sendiri. Mau berdebat seperti apapun, mau sehebat apapun dalam perdebatan, dia udah dia sudah punya mana pilihan. gitu ya? Okay. Sudah punya pilihan. Kategori masyarakat kita sebagian besar adalah faktor sosiologis dan psikologis. Hanya sebagian kecil pertimbangan karena faktor rasionalitas mengubah orang. Makanya di Amerika misalnya faktor perdebatan calon presiden itu menentukan volatilitas orang. Kalau dia dianggap rasional misalnya soal pajak, kemudian soal asuransi kesehatan, naik turun pajak, kemudian sikap politik luar negeri, kalau dianggap rasional dan itu apa namanya menguntungkan misalnya untuk kepentingan negara, ya mereka akan cenderung untuk ini, walaupun ada Partai Demokrat dengan Republik, tapi swing vote itu banyak itu kan. Jadi orang bisa aja berpindah di masyarakat kita. Kecenderungan itu yang barangkali menyebabkan kenapa debat itu hanya riuh di ruang studio, riuh di arena debat saja.
tapi tidak terlalu signifikan. Karena perilaku pemilih kita cenderung sosiologis dan psikologis, tidak rasional. Oke. Apapun kalimat kata yang ada di layar karena udah ada yang dipilih begitu, dan mungkin ada yang tidak mau memilih juga udah aman gitu ya. Baik, Pak Dokter boleh diminum dulu kopinya sebelum dingin, atau air putihnya juga boleh. Dan saudara, sambil kita ngobrol ini saya ingatkan lagi untuk yang saat ini sedang menunggu hasil, ini kan semuanya pada nunggu nih quick count. Nah, tapi terkadang quick count ini juga ngecoh loh Pak. Nah, misalnya ada yang sudah naik segala macam. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa menyikapi quick count ini secara bijak? Quick count itu satu metodologi ilmiah yang hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, pengalaman yang sudah diterapkan di negara-negara maju maupun di Indonesia. Jadi hasil quick count itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masalahnya quick count itu yang tidak bisa dipastikan siapa yang menang kalah itu kalau nih tingkat perbedaan perolehan suara antara pasangan calon itu sangat tipis. Tapi kalau perbedaan misalnya sampai 10% itu sudah bisa dipastikan. Ya, yang menang itu sudah bisa dipastikan. Tapi kalau perbedaan misalnya hasil quick count itu 2-3%, memang agak sulit untuk memprediksi karena keputusan final itu kan manual di KPU. Oke, sambil kita ngobrol saya lagi ngecek nih ada link ya dari KPU untuk quick count, tapi dia tidak berupa persentase. Dia hanya misalnya progres C hasil TPS. Nah, untuk di Kota Pontianak sendiri ini Bapak, kalau kita cek Kota Pontianak ini masuk 201 dari 904. Nah, seperti itu. Nah, kalau quick count yang seperti ini yang dikelola oleh pemerintah, beda yang dikelola oleh swasta begitu. Gimana kita bisa memahaminya? Karena kan biasanya dari masing-masing kubu nih juga udah buat quick count-nya sendiri gini, Pak. Biasanya begini, masing-masing paslon itu udah punya posko. Mereka menginput sendiri dari saksi-saksi yang mereka miliki di semua hampir TPS. Masuk. Mereka punya hitungan dari C1. Kemudian yang membedakan dengan quick count, dia tidak mengambil dari semua TPS. Dia hanya sampel saja. Tapi dari sampel itu bisa dipastikan bahwa hasilnya itu mendekati. Dan ini sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Nah, yang sulit untuk diprediksi itu kalau perbedaannya itu. Jadi, maka coba kita lihat nanti ya. Nanti mendekati sudah hampir 190%, jam-jam 5 nanti. Nanti lembaga survei yang melakukan quick count itu akan berani menyatakan pemenangnya si A. Sudah langsung mengklaim gitu ya, bisa ya, oke. Atau dia menyatakan sulit bagi kami untuk memprediksi, unpredictable. Artinya dengan perbedaan yang tipis. Contoh misalnya kasus pilkada, pilgub Banten ketika Rano Karno, ya tahun berapa tuh lupa saya, 2018 yang lalu. Itu perbedaannya itu 1,5%. 1,5%. Dengan calonnya itu. Sulit untuk memprediksi. Maka keputusnya di KPU untuk bisa memastikan. Tapi kalau perbedaannya sampai 10%, contoh Pilpres. Saya jam 4 sudah bisa memastikan bahwa yang menang itu adalah Prabowo. Jam 4 ya. Jam 4. Karena perbedaan misalnya antara Prabowo dengan calon yang lain itu sudah lebih dari 20%. 10% aja perbedaannya udah bisa kita pastikan. Nah, itu kalau KPU ini kan data real ya. Jadi orang cenderung tidak melihat KPU karena lebih cenderung dengan lembaga survei. Lembaga survei. Biasanya hasilnya itu dari banyak pengalaman tidak begitu jauh beda, walaupun tidak pasti, tidak sama ya. Tidak jauh beda. Nah, itu dengan hasil final keputusan KPU itu. Baik. Nah, kalau Bapak lihat lagi ya, kita ini artinya akan punya gubernur baru, siapapun itu, begitu. Kemudian bupati di 12 kabupaten dan 2 wali kota. Nah, kalau kita lihat ini kan yang kemarin bertanding atau yang saat ini sedang menunggu ini kan ada yang seperti gubernur kita misalnya incumbent, ini memang posisi masa tugas mereka sudah selesai, begitu. Tapi akhirnya mereka sama-sama bertarung. Nah, ada juga yang menarik, cukup banyak nih yang menarik.
di Kaposulu misalnya, yang Bapak juga panelis, ini mereka aktif, bupati dan wakil bupati aktif, kemudian mereka akhirnya sama-sama maju di pilkada. Nah, ketika selesai masa kampanye apa segala macam, mereka cuti, mereka balik lagi, kembali lagi beraktivitas, sama juga seperti yang di beberapa kabupaten gitu kondisinya. Nah, Bapak melihat ini baik nggak sih untuk iklim perpolitikan kita, kemudian imbasnya seperti apa untuk di birokrasi, pelayanan publik seperti itu pada masyarakat? Silakan. Ya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan kan siapapun selama memenuhi syarat sah-sah saja untuk mencalonkan Oke, diri. itu poin Selama pertama. tidak setelah 2 kali ya. Ya. Jadi 2 periode boleh. Jadi setelah dia jabat lagi boleh 1 kali maju. Selebih dari itu tidak boleh maju lagi. Nah, jadi ya saya pikir sah-sah saja siapapun dia. Ya, selama memang masih punya keinginan untuk maju ya. Ya. Nah, jadi ya kecenderungan kalau kita lihat di berbagai daerah pun fenomenanya sama. Ya. Hanya sedikit misalnya incumbent yang kemudian tidak maju kembali. Baik. Nah, incumbent pun kalau saya mengklasifikasikan 2. Ada incumbent yang memang murni karena dia masih rentang jabatannya dekat dengan ketika berakhir ya. Ada PJ-nya. Ada yang incumbent yang 1 tahun itu sudah karena menunggu keserentakan ini. Ya, okay. 2024. Nah, jadi menurut saya memang tidak bisa juga kita misalnya melarang incumbent tidak boleh maju. Kalau Bapak kita lihatnya gimana? Fenomena apakah ini fenomena baru? Maksudnya mungkin itu sudah sering sekali terjadi begitu ya. Tapi kan terkadang kita lihat jarang sekali yang barengan gitu loh, barengan langsung memutuskan untuk masing-masing memilih begitu kondisinya. Nah, pertanyaan tadi, apakah ini kondisi ini sehat ya untuk perpolitikan kita, untuk pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian terkait juga dengan pelayanan kepada masyarakat seperti itu? Ya, selama persaingan dilakukan dengan cara yang sehat, saya pikir tidak ada masalah ya. Ya. Jadi ada kepala daerah dengan wakil maju bersamaan, ya. Istilah kata orang pisah kapal lah, kalau orang ya sederhana, pisah kapal. Selama dilakukan dengan cara yang sehat, menurut saya tidak ada masalah. Karena kan itu pilihan. Karena memang mekanisme dalam pencalonan itu kan partai politik. Kalau tidak pilihannya independen. Nah, partai politik punya otoritas untuk menentukan apakah misalnya mereka bersiap untuk mendukung kalau ini masih bersama, atau justru partai politik menyiapkan kendaraan. Ya, lebih baik Anda pisah saja, kami siapkan. Nah, ditambah lagi memang misalnya ada benih-benih tanda kutip ya. Ketidakcocokan misalnya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal tertentu. Nah, itu juga menjadi penyebab kenapa misalnya pada pilkada itu bersamaan maju. Dan itu sebenarnya fenomena hal yang biasa. Fenomena yang biasa termasuk di Kalbar, ya biasa. Bahkan misalnya di Melawi contohnya kan. Ya, betul. Itu fenomena umum misalnya kan. Hampir banyak yang seperti itu. Bupati setelah periode berikutnya wakilnya maju bersaing lagi, ada yang kalah. Jadi ini kan begitu fenomenanya begitu. Ya, untuk di Pilgub barangkali baru fenomena pertama di Kalbar. Di Kalbar misalnya kan, seperti ini. Tapi di daerah lain biasa. Baik. Biasa seperti itu. Ini kan Pak, ketika bicara soal pesta demokrasi, yang menarik juga ini adalah tadi di awal, meskipun debat itu tidak linear dengan hasilnya, tapi debat ini juga kita bisa lihat ya, bagaimana kapasitas dari para calon kepala daerah begitu. Nah, kalau Bapak lihat sejauh mata Bapak memandang begitu ya, bagi Bapak 5 kabupaten menjadi panelis untuk Kalbar saja, kemudian kita disuguhkan juga dengan tontonan-tontonan yang di luar Kalbar di Indonesia yang saat ini juga menyaksikan Roy TV begitu. Bahkan di beberapa daerah ada yang tengah siaran langsung tiba-tiba terjadi riuh seperti itu, baik dari cakadanya atau juga dari pendukungnya yang terjadi, dan itu dipertontonkan kepada publik begitu. Ada di dunia maya ini beredar sekali kalimat ya inilah karena kita nggak punya yang terbaik gitu, yang ada cuman adanya yang punya modal yang besar seperti itu yang maju. Nah, tidak sedikit juga nih public figure, artis-artis nih, artis-artis ibu kota ini juga turun di panggung-panggung politik di daerah. Nah, kalau Bapak melihatnya
bagaimana kondisi hari ini? Meskipun ya tadi atas dasar undang-undang mempersilahkan siapapun gitu untuk bisa maju, tapi kan kita perlu juga kualitas, kapasitasnya begitu. Silakan. Memang untuk maju dalam pertarungan pilkada ini kan banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Jadi tidak hanya semata-mata misalnya tingkat popularitas orang, tidak hanya sekedar mempertimbangkan elektabilitas orang misalnya kan, tapi juga kemampuan finansial. Nah, itu faktor-faktor yang, tapi memang semua partai tentu akan lebih dulu mempertimbangkan seberapa besar tingkat popularitas dan elektabilitas seseorang, karena ini election. Rakyat yang memilih, bukan DPRD yang memilih. Ya, rakyat langsung yang memilih. Biar nggak terlalu capek ngenalinya. Jadi Pak, ya? Oleh karena itu orang ini bisa diterima, dikenal tidak, orang dikenal belum tentu dipilih orang. Nah, itu disebut dengan tingkat popularitasnya tinggi, tapi elektabilitasnya rendah. Ada orang yang tidak terlalu populer tapi elektabilitasnya tinggi. Populer dan elektabilitasnya tinggi. Jadi partai akan banyak lebih mempertimbangkan faktor itu. Tentu juga faktor lain tadi itu saya bilang. Kalau istilah bahasa kampung isi tas terkait dengan kos politik ya. Saya tidak katakan money politik itu pelanggaran. Kos politik itu. Kos politik pasti. Kos politik itu hal yang penting. Kampanye perlu biaya. Bikin alat peraga perlu biaya. Pasang iklan perlu perlu biaya. Jadi kos politik. Jadi tidak hanya sekedar ada orang yang punya tingkat popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, tapi juga pertimbangan kos politik nggak mampu. Sama dengan pileg begitu juga. Dia elektabilitasnya tinggi, katakanlah ya, popularitasnya dikenal orang, tapi tak punya kos politik, nggak bisa juga terpilih. Selesailah dia. Selesai dia. Jadi oleh karena itu tidak heran kemudian misalnya dalam pertarungan kompetisi pilkada, faktor-faktor itu menjadi pertimbangan. Jadi pertimbangan juga. Kenapa misalnya tidak semua orang juga punya keberanian. Tapi saya yakin ya untuk ke depan barangkali, ini kita bicara ke depan. Ya. Untuk 2029 ini fragmentasi calon maju akan lebih besar dibandingkan dengan sekarang. Karena keputusan MK yang tidak lagi menetapkan 20%. Jadi imbas keputusan MK itu menurut saya akan juga berpengaruh dengan pilkada 2029 akan datang. Jadi banyak, karena partai koalisi kecil saja bisa mengusung calon. Nah, kalau sekarang kan dengan ketentuan 20 walaupun sudah di ujung MK memutuskan itu, tapi partai sudah terkunci. Ya, sudah dikunci beberapa calon. Tapi kalau 3 bulan sebelum pilkada misalnya tuh MK mengeluarkan keputusan itu, beda lagi dinamikanya. Saya yakin fragmentasi calon itu akan berbeda dibandingkan dengan pilkada 2024 ini. Karena ketentuan 20% itu sudah dihapuskan. Karena 20% itu membatasi orang untuk maju. Membatasi orang. Kalau tidak 20% nggak bisa maju. Seperti itu, dikunci sudah. Sayang misalnya MK itu agak di ujung sudah mengeluarkan. Partai-partai sudah punya kesepakatan untuk mengusung si A. Ya. Begitu masalahnya. Ya, kita berharap kebijakan MK itu nantinya tidak lagi didiskuskan lagi karena ini kan kita punya perwakilan baru nih di DPR RI begitu kan. Kita berharap kebijakan yang sudah diketok palu di MK ini nanti bisa dilaksanakan gitu ya, tidak diganggu gugat lah dengan segala drama yang kemarin kita lihat pada saat persiapan Pilpres kemudian sampai dengan hari ini. Balik lagi kita dengan kondisi Kalimantan Barat Bapak. Dengan sejumlah calon kepala daerah kemarin gitu, Bapak melihat ada something new nggak sih yang ditawarkan kepada masyarakat? Ya, yang bisa memberikan penilaian itu kan hanya pemilih rasional, yang betul-betul serius. Tapi kalau udah terkunci dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis agak berat. Isu-isu primordial tadi ya, Pak, jadi memang ya kalau kita lihat dari debat itu kan ada yang agak menjemukan misalnya kita melihat ya. Tidak ada sesuatu yang menurut kita baru. Ada terobosan-terobosan baru misalnya kan. Atau karena mereka takut gitu Pak, takut salah, takut dijadiin. Karena kan sekarang medsos ya Pak, baru 5 menit aja debat mulai itu udah keluar meme-nya kayak gitu. Jadi memang kita ini kan faktor budaya. Jadi perdebatan beda dengan masyarakat Barat. Ya dalam debat misalnya calon presiden Amerika misalnya kan, itu kan bahkan tanda kutip nih udah persoalan-persoalan yang nggak pribadi pun diperbincangkan. Karena negatif campaign kan diizinkan, yang nggak diizinkan kan black campaign. Tapi itu, di kita kan faktor etis wajar, pantas tidak pantas itu
Nah, itu kan menjadi ukuran juga. Nah, misalnya wajar nggak misalnya orang mempertanyakan soal kepribadian saya misalnya, ya kan, rumah tangga saya misalnya seperti itu. Misalnya kan begitu. Itu dianggap bagi kita nggak pantas. Makanya dalam tata tertib debat publik itu kan diatur. Dibacakan terus, soalnya tidak boleh diingatkan, menyerang hal yang pribadi, Ya, okay. kan pribadi misalnya. Oleh karena itu orang saling menjaga. Ya berdebat itu bukan berarti bertengkar. Betul, berdebat betul. itu beradu Ada argumentasi. argumentasi. Saya tidak setuju dengan gagasan Anda. Yang menurut saya ini lebih baik untuk menyelesaikan persoalan. Itu hal yang biasa. Yang seperti ini menurut saya tidak begitu muncul dalam debat. Ya tidak terlalu ada gitu ya, tapi tidak ini. Oleh karena itu menurut saya memang model debat kita itu harus ada pembaruan. Iya, perlu pembaruan. Okay. Sebenarnya model debat yang disusun sekarang ini kan tanda kutip satu untuk menjaga tidak terjadi kekisruhan dalam debat itu. Kemudian apa namanya, ya tidak mendiskreditkan, untuk saling menjaga sebenarnya. Ya, kalau mau debat sebenarnya itu moderator satu silakan, seperti Karni Ilyas misalnya. Ya, oke. Kamu ada debat di Amerika kan begitu. Ya. Ya, seperti Indonesia, seperti beginilah. Ya. Dijadikan kayak forum Ya, biasa forum seperti itu. langsung. Ya, oke. Misalnya kan Karol nanya, Eva nanya misalnya begini gini. Gimana? Bisa aja dia berdebat di situ. Kan begitu kalau kita lihat. Iya, betul. Lihat dia adu Iya, argumentasinya, masalahnya kan argumentasi. di kita tidak begitu siap. Oke. Karena perdebatan apalagi hal yang sifatnya saling mendiskreditkan. Ketersinggungan itu tidak hanya di level elit, tapi di level bawah. Pendukung. Masyarakat kita. Iya, begitu pendukung. Ya, Pak, ya. Nanti hanya gara-gara ini di bawah ribut. Betul. Nah, karena itu masalahnya, tidak siap. Di level bawah itu tidak siap, misalnya dengan saya misalnya dengan Eva berlawanan pada saat debat misalnya. Oh, pertengkaran. Nanti di bawah itu digoreng. Memunculkan permusuhan politik, bukan hanya perbedaan gagasan, tapi bisa lari ke fisik. Sampai nggak mau nanti ngopi Iya, sama-sama lagi gitu kan ya, Pak begitu, ya. begitu. Baik. Nah, Pak, tahun ini juga pilkada kita kembali seperti 2017. Ada yang melawan kotak kosong Ya. gitu. Nah, apa sih Pak? Kok kenapa sampai harus ada kotak kosong gitu? Apakah sampai segitunya dari ribuan orang ini sama sekali nggak ada yang bisa berani bertanding, atau karena memang tadi kos politiknya yang mahal? Iya, kembali lagi ke partai. Ya, kan partai yang mengusung nih. Jadi kalau kotak kosong terjadi sebenarnya kalau kita mau salahkan sebenarnya ya, tanda kutip nih, saya kutip tanda kutip. Iya, boleh. Itu faktor partai politik. Kenapa mereka tidak berani memunculkan calon? Kan begitu. Yang kedua, barangkali partai juga punya hitung-hitungan. Di internal kader, tidak ada yang punya keberanian untuk maju. Melawan misalnya, yang sudah diperhitungkan selain kos, tidak mampu juga saya mengalahkan calon ini. Tapi saya yakin untuk pilkada berikutnya dengan 20% itu tidak ada lagi, ada 7 dan 8% itu, kecil kemungkinan kotak kosong itu. Kalau tidak ada kemarin misalnya, tidak ada kemarin keputusan MK, Ya. di daerah Kalimantan Barat ini paling tidak 3 itu kotak kosong menurut saya. Oke, baik. Karena keputusan MK kemudian berubah dukungan. Ya, bahkan partai yang sudah dukung A misalnya berubah menjadi dukung B. Ya, saya tidak bersebutkan di kabupaten Betul. mana misalnya. Ya. Ya, karena keputusan MK itu. Bahkan partai yang tidak punya kursi di parlemen kemudian mereka Bisa. berkoalisi mengusung calon tertentu. Nah, jadi menurut saya untuk yang akan datang fenomena kotak kosong tidak hanya di Kalbar, termasuk di berbagai daerah Indonesia itu kecil kemungkinan terjadi. Karena persentasenya semakin kecil, tidak 20%. Nah, kalau misalnya kotak kosong, oke, yang 2017 yang bertandingnya yang menang gitu ya, melawan kotak kosong. Nah, andaikan gitu ya, kotak kosong nanti menang, apa gimana sih Pak? Oke, yang pasti ulang lagi, Iya. kos politik lagi. Iya. Tapi pembelajaran politik apa yang bisa kita dapat? Gitu. Iya, jadi sebenarnya kan istilah kotak kosong melawan kotak kosong ini sesuatu yang tidak begitu ideal dalam demokrasi. Tapi secara yuridis sudah memberikan ruang. Ketika ada calon, diperpanjang lagi calonnya. Nah, diperpanjang lagi kan. Tidak ada juga yang mendaftarkan diri. Nah, jadi sebenarnya negara sudah memberikan ruang itu, tapi orang tidak punya keberanian. Partai politik pun misalnya tidak punya keberanian untuk mengusung. Nah, oleh karena itu
ya memang tidak begitu elok mendengar lawan kotak kosong itu. Betul. Masa sekian Berarti banyak? saking kuatnya yang mencalonkan sendiri itu atau gimana sih Pak? Ya selain kuat, barangkali dianggap oleh elit lokal, partai juga tidak punya keberanian. Itu dia ya. Oke, analisa politiknya udah sampai Iya, di situ. coba misalnya berani nggak ketua partainya maju di daerah? Betul ya. Kan ada keberanian juga. Iya. Karena barangkali juga punya kalkulasi ya, maju pun juga kalah. Yang jelas kos keluar. Nah, kenapa tidak dukung saja misalnya? Ya. Ya, lebih hemat misalnya kan seperti itu. Nah jadi itu fenomena kotak kosong ini. Ya kalau berdasarkan aturan baru kan ketentuan sampai misalnya diulang akan ditetapkan apa namanya semacam pejabat Ya. begitu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan lah fenomena kotak kosong ini untuk pilkada sebelum akan datang tidak terjadi. Baik. Tidak terjadi. Bagi saya terlalu naif. Sekian banyak partai politik tapi Harus kotak kosong gitu iya, ya Pak harus ya. melawan kotak kosong misalnya kan. Baik. Nah, kita bicara lagi terkait dengan Kalimantan Barat. Kita punya 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Iya. Kita punya kabupaten yang sering sekali kondisinya apa namanya mulai dari keamanannya kemudian disorot gitu, kemudian kondisi lingkungannya disorot begitu ya. Nah, dari kacamata sosial gitu, dari kacamata Bapak sebagai seorang praktisi yang mengamati, bahkan juga Bapak ikut panelis, bahkan pernah moderator juga di pilkada-pilkada begitu. Melihat yang saat ini berjuang lah, mereka sedang menunggu gitu. Apakah dari visi misi mereka apa segala macam itu benar-benar visi misi real gitu Pak? Karena kalau kita lihat kesannya, kalau saya pribadi saya membaca kesannya nggak masih ngambang-ngambang ngawang tinggi sekali kayak gitu, nggak ngena langsung ke masyarakat. Kalau Bapak? Ya memang visi misi yang dibuat itu kan pada tataran konseptual. Betul. Ya, kan begitu ya. Itu akan dijabarkan nanti kalau dia terpilih di dalam RPJMD namanya. Betul. Itu pun masih ada tataran rencana. Ya. Kemudian diterjemahkan lagi dalam RKPD, breakdown lagi diturunkan RKPD di masing-masing satuan perangkat daerah, dinas badan kantor. Jadi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengeksekusi, merealisasikan janji. Saya kalau kita baca semua calon kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan soal isu lingkungan, soal bagus-bagus semua. Ideal gitu Pak? Ideal. Oh, oke. Satu yang ideal. Nah, tinggal masalahnya adalah sejauh mana itu di breakdown dan mampu diimplementasikan. Ya, dalam kebijakan, program kebijakan. Oke, mampu diimplementasikan dalam program kebijakan. Biasanya kan ada kalimat politisnya tuh Pak. Misalnya kita tanya nih, ini visi misi Bapak nih seperti ini atau Ibu seperti ini. Nanti akan dijawab, ya kita kan harus melihat pagu anggarannya, kita harus lihat timingnya apa segala macam. Nah, sering sekali ada jawaban-jawaban diplomasi seperti itu ketika publik mempertanyakan kondisinya. Nah, Bapak? Itu hal yang memang tidak bisa dipungkiri. Tinggal nanti keberanian kepala daerah terpilih itu untuk memprioritaskan. Ini kan skala prioritas, mana yang lebih penting? Ya, kalau memang itu dianggap sebagai sebuah isu strategis dan menyangkut persoalan yang cukup krusial di daerah, tentu harus jadi prioritas. Nah, harus menjadi prioritas dalam hal penanganannya. Baik, nah sekarang kan gini juga, ada yang menarik nih Pak. Kita lihat fenomena pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Kita punya presiden baru dengan partai yang khusus begitu, Partai Gerindra ya. Kemudian kita lihat nih di daerah bisa jadi nanti ada pilkada cakada kepala daerah yang nanti akan jadi kepala daerah yang akan berbeda partai dengan presiden begitu. Nah, apakah nanti perbedaan baju ini begitu ini juga akan berdampak pada kebijakan-kebijakan di daerah. Karena kan yang pasti kalau sudah seperti ini harusnya idealnya kan melepas semua. Tapi kepentingan politik itu tetap pasti ada. Silakan Pak. Sedikit banyak ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Jadi sulit juga kemudian untuk menyeragamkan dukungan di pilpres itu sampai ke level pilkada, pilbub, wali kota misalnya kan. Nah, jadi pengaruh sedikit banyak ada pengaruh. Karena cantolannya itu kan soal di kementerian. Ya, soal kementerian. Kenapa saya katakan sedikit banyak? Bisa juga ya, bisa juga tidak. Karena di kementerian ini kan juga partai koalisi. Betul. Gabungan dari berbagai partai yang sepakat misalnya untuk mendukung presiden yang terpilih sekarang.
Ada juga partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan. Nah, sedikit banyak ada pengaruh. Kemudian juga kan dalam faktor anggaran kan juga ada disusun di DPR. Tapi saya ingin pastikan bahwa memang sedikit banyak akan berpengaruh. Karena memang ini kan jabatan politik. Jabatan politik. Nah, seperti itu menurut saya. Baik, nah kalau kita melihat kondisi yang terjadi seperti itu, jabatan politik, kemudian karena kan pada saat kampanye atau debat kemarin kita dengar nih Pak, ada beberapa dari kandidat ini yang oh saya karena didukung oleh si A ya, sekarang menjadi menteri di kementerian, saya didukung oleh partai B apa segala macam. Nah sekali lagi nanti apakah pada saat proses pengejawantahan tadi ya program kerja mereka apa segala macam. Nah, mampu nggak menurut Bapak mereka konsisten untuk bisa memastikan tanpa tadi pengaruh dari kepentingan-kepentingan politik? Ya, kita ini nggak bisa dipungkiri ya, karena memang sistem pemerintahan kita itu kan berjenjang ya. Tuh, yang kedua, tidak semua juga memang kebijakan dan program di daerah itu mampu dilaksanakan kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Setiap daerah punya keterbatasan. Jadi kalau kita misalnya dengar jawaban-jawaban kepala daerah dalam debat itu dipertanyakan, ya begitulah normatifnya. Faktanya begitu. Tinggal persoalannya adalah, pertama adalah ini kreativitas, inovasi. Yang kedua juga membangun koneksi. Ah, itulah kata orang istilah bahasa kampung itu, kemampuan untuk menjolok. Untuk menjolok di pusat itu. Ya, di luar dana dau. Karena memang kalau hanya mengandalkan dana dau, apalagi daerah yang misalnya pendapatan asli daerahnya itu rendah, ya, jadi memang diperlukan koneksi, ya, di jajaran pemerintahan pusat untuk dapat membantu program misalnya pembangunan infrastruktur, ya, itu kan cukup besar. Nah itulah bupati, kemudian DPRD, jajaran dinas badan kantor itu melakukan lobby-lobby di pemerintah pusat untuk mengucurkan anggarannya itu ke daerah. Jadi ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal anggaran itu masih cukup tinggi. Nah, jadi tidak banyak daerah yang memiliki kemandirian fiskal. Jadi hanya mengandalkan faktor dari DAU, kemudian juga faktor ya kemampuan untuk menjolok dari pemerintah pusat. Padahal kalau kita bicara soal investasi kan kita cukup banyak, Pak. Ya, investasi tidak semua juga daerah yang memiliki investasi kan. Investasi itu kan dalam konteks misalnya menyerap lapangan pekerjaan. Tapi untuk membangun infrastruktur itu kan tidak bisa berharap dari investasi. Mesti biaya pemerintah. Jalan, tidak mungkin kita suruh perusahaan kan. Nah, jadi karena itu memang tidak bisa dihindari. Kemampuan komunikasi kepala daerah terpilih dengan jajak pusat. Jadi kalau kabupaten kota misalnya dengan provinsi dan pusat, kalau provinsi dengan pusat misalnya dalam konteks keterbatasan itu menjadi penting. Jadi akses ke pusat itu menjadi penting sekarang ini. Baik itu komunikasi itu tidak bisa dipungkiri. Dari yang memang birokratnya misalnya ataupun komunikasi politiknya. Gitu ya, Pak. Oke, baik. Seperti itu. Baik. Nah, kalau Bapak lihat 14 kabupaten kota dengan 2 kota begitu kita ya kondisinya, apa PR yang sangat mendesak? Kalau kita cek IPM kita sudah sampai 2023 kondisinya sudah menengah lagi, tidak di bawah sekali. Nah, apakah ini membuat kita lebih tenang gitu? Kemudian infrastruktur gitu, yang diklaim lah ya, diklaim sudah sekian persen apa segala macam. Tapi Bapak datang sendiri ke Kapuas Hulu melihat seperti apa dalam perjalanan gitu kondisinya. Belum lagi banjir yang sempat memutuskan jalan di Kabupaten Sanggau, Melawi, Skado dan sekitarnya. Belum lagi kita bicara Kayong, Ketapang yang sampai dengan hari ini jalan pelangnya kita nggak tahu kondisinya gitu. Silakan Bapak. Iya. Jadi memang tidak bisa hanya mengandalkan dana daerah menurut saya. Status jalan kita ini kan ada 3, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Betul. Kalau itu jalan kabupaten maka penganggarannya adalah APBD kabupaten. Kalau itu jalan provinsi maka anggarannya adalah APBD provinsi. Kalau itu jalan nasional maka APBN. Oleh karena itu memang kalau kita lihat jalan yang berkualitas baik di daerah itu kalau dianggarkan oleh nasional. Ya, jadi daerah sebagian besar memiliki keterbatasan. Makanya kalau kita debat di berbagai daerah itu yang kita ikuti, semua ngomong bicara soal pembangunan jalan, kita akan bangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Betul.
Kan semuanya begitu. Ya. Nggak bisa hanya mengandalkan dengan dana APBD. Punya keterbatasan. Nah, disinilah penting kemampuan ya kepala daerah itu untuk punya kreativitas dalam hal membangun networking, baik itu di lembaga legislatif maupun di jajaran eksekutif di pemerintah pusat. Kita punya keterbatasan. Ditambah lagi memang misalnya ya struktur geografis kondisi tanah kita kan berbeda dengan Pulau Jawa. Ya, bangun jalan di Kalimantan Barat ini udah dibangun bagus, dihantam banjir. Ditambah lagi misalnya dengan pengawasan angkutan yang tidak terkendali. Ini beberapa daerah misalnya kan, jalan yang mestinya hanya bisa dilewati tonase tertentu, dilewati berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi memang diperlukan sinergisitas antara daerah dengan pusat dalam konteks untuk memperbaiki infrastruktur. Karena persoalan kita memang dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatera, itu soal infrastruktur. Okay. Infrastruktur. Karena wilayah Sintang saja misalnya itu kan lebih besar dari Jawa Barat. Sintang lebih besar dari Jawa Barat, bayangkan. Nah, Oke. Kalimantan Barat 1,5 kali Pulau Jawa, tambah Bali dan Madura. Seperti itu. Ya. Jadi tugas berat kita memang bagaimana membangun infrastruktur yang memadai sehingga aksesibilitas daerah ya itu mampu dijangkau. Baik. Nah, oke, infrastruktur itu catatannya. Ya. Kalau terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pak. Ya. Nah, PR-nya seperti apa? Meskipun kalau kita lihat kan banyak visi misi mereka ini kan, Ya. kalau saya bilang banyak bunganya lah, banyak janjinya, menciptakan lapangan pekerjaan, membuat bisa misalnya memberikan kredit ringan, apa segala macam itu dibunyikan begitu. Sementara saat ini sedang ada kita sedang menunggu begitu apakah akhirnya nanti PPN 12% itu akan diketuk palunya begitu. Nah, ini kan juga akan berimbas begitu. Sementara yang di bawah akan tetap di bawah, tengah ini meskipun katanya nanti ada kartu A, kartu B, kartu C, tapi kan tengah ini nggak bisa ngakses bantuan sembako, nggak bisa gitu kan, yang tengah lah posisinya seperti itu. Sementara tuntutan kita banyak, tapi hasil kita, pendapatan kita ya segitu-gitu aja gitu. Gimana menurut Bapak? Jadi kalau bicara soal kesejahteraan ini kan banyak faktor ya. Ada faktor infrastruktur yang disebut tadi. Karena itu soal aksesibilitas, pengaruh terhadap geliat ekonomi. Ya. Ekonomi akan semakin, cost-nya akan tinggi misalnya kalau infrastruktur kita tidak memadai. Infrastruktur yang tidak memadai berdampak terhadap keinginan orang untuk melakukan investasi. Karena investor juga akan melihat soal ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, air minum, itu juga akan berpengaruh. Nah, kedua memang soal ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, ketersediaan lapangan pekerjaan itu kan tidak hanya mengandalkan pemerintah. Berapa sih yang diterima sebagai ASN? Yang bisa mendongkrak ke lapangan pekerjaan itu kan sektor swasta. Bagaimana orang sejahtera kalau tidak bekerja? Betul. Orang tidak bekerja tidak akan dapatkan penghasilan. Nah, itu dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Kesejahteraan juga dilihat aspek layanan kesehatan. Ini soal layanan. Betul. Ya, layanan pendidikan, layanan kesehatan. Nah, sejauh mana misalnya tingkat layanan kesehatan kita mampu untuk menurunkan tingkat kematian ibu, tingkat kematian bayi. Nah, termasuk yang tren sekarang ini misalnya menurunkan stunting misalnya kan, betul. seperti Yang jadi itu. program nasional. Program nasional. Nah, itu tuh ukuran-ukuran, itulah IPM namanya, kan? Jadi soal ekonomi, soal infrastruktur, termasuk terkait dengan kesejahteraan ekonomi itu. Jadi banyak faktor, ya. Dan itu semua memerlukan anggaran. Memerlukan anggaran. Tidak ada namanya tidak ada cost. Bangun jalan, jembatan, semua memerlukan anggaran. Ya. Nah, tinggal barangkali bagaimana dengan infrastruktur yang baik itu bisa mengundang investasi. Orang tidak mau melakukan investasi daerah kalau listriknya tidak begitu ini ya. Tentu juga persoalan-persoalan yang terkait dengan konflik lahan. Itu penting. Nah, itulah partisipasi masyarakat menjadi penting. Tidak ada orang mau investasi kalau dianggap tidak aman. Jadi kondisivitas daerah itu juga menjadi ukuran orang untuk melakukan investasi. Baik. Nah, seperti itu. Ketika pas kemarin gitu ya Pak, paslon-paslon ini menyampaikan visi misinya, kemudian mereka kampanye. Menurut Bapak ada nggak sih yang ngejawab dari tadi catatan-catatan yang kita highlight? Semua
memberikan jawaban, tinggal kita tunggu actionnya. Kan contoh, ini kita mau jalan, Anda membangun jalan bla 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 bla, infrastruktur, tapi anggaran kita kan terbatas. Apa yang Bapak lakukan? Kan semua menjawab, kita akan bangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Oke. Kan begitu. Betul. Kan begitu jawabannya Iya. tuh. Nah, sejauh mana mereka mampu untuk membangun networking, konektivitas dengan pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam konteks membangun infrastruktur sesuai dengan janji. Layanan kesehatan misalnya kan, kita punya keterbatasan misalnya dengan dokter spesialis. Rumah sakit kita masih belum ditopang dengan alat medis yang memadai. Gimana? Menyediakan layanan kesehatan yang baik infrastrukturnya maupun tenaga medisnya, ketersediaan dokter. Karena misalnya ada beberapa daerah yang memang punya keterbatasan untuk itu. Itu kan janji. Ya. Nah, diperlukan. Kita tunggu nanti. Ya, eksekusi dari mereka dengan janji-janji itu. Mereka akan menyiapkan lapangan pekerjaan misalnya. Ya, lapangan pekerjaan dalam sektor pemerintahan itu terbatas. Yang banyak menyerap lapangan pekerjaan ini kan menyiapkan lapangan pekerjaan itu artinya mendatangkan investasi ke daerah. Semakin banyak investasi, tentu akan punya dampak ya terhadap penyediaan lapangan kerjaan. Nah, itu menurut saya. Baik, Pak, kalau kita lihat sekarang ini kan Kalimantan ini secara keseluruhan ini sedang sangat diperhatikan. Tidak hanya Kalimantan Barat, tapi Kalimantan-Kalimantan lainnya juga. Nah, ketika Kalimantan ini disorot karena sudah ada IKN begitu, menurut Bapak itu seperti apa sih effortnya untuk Kalimantan Barat sendiri? Apakah kita ada peluang di situ karena tadi sorotan dari Kalimantan? Karena kan katanya nih ketika bicara soal Kalimantan akan dibangun jalan poros, melingkar apa segala macam seperti itu. Nah, dampak positifnya untuk Kalimantan Barat sendiri dengan program itu kemudian dengan pemerintahan baru ini seperti apa? Sedikit banyak ada, tapi penopang utama kalau kita lihat IKN itu kan sebenarnya Kalimantan Timur, Samarinda dan Balikpapan. Jarak Kalimantan Barat dengan IKN itu jauh, itu ribuan kilo, 1.000. Yang dekat itu hanya Kapuas Hulu. Nah, tentu bagaimana kita berharap ada dampak positif terhadap keberadaan IKN itu sah-sah saja. Ini kan janji pemerintah juga untuk membangun Kalimantan. Terutama ada konektivitas. Itu menurut saya prioritas pertama. Membangun konektivitas infrastruktur jalan se-Kalimantan yang selama ini belum terrealisasi dengan baik. Nah, itu janji politik yang menurut saya penting. Kalau selama konektivitas infrastruktur tidak terjadi antara se-Kalimantan, keberadaan IKN itu tidak memiliki dampak yang signifikan bagi. Kalau konektivitas yang terbangun ya, baik itu jalur penerbangan, baik misalnya jalur darat maupun transportasi jalur pelabuhan misalnya ya. Pelabuhan kita yang internasional, bagaimana menghubungkan dengan IKN. Sementara juga Kalimantan Timur kan juga punya pelabuhan besar di Balikpapan. Nah, ini mesti menurut saya. Jadi esensi terpenting terkait dengan keberadaan IKN yang paling utama dalam upaya mendorong Kalimantan menjadi satu kesatuan yang kuat dan tumbuh ya menjadi kekuatan baru menyaingi misalnya Jawa dan Sumatera dan Sulawesi. Memang tidak ada cara menurut saya. Konektivitas itu. Ya, konektivitas. Mau nggak mau harus. Gitu misalnya ya? kan, satu saat kita misalnya membayangkan ada kereta api dari Kalimantan Barat ini sampai ke Balikpapan, why not? Oke, kita bisa membayangkan semuanya jadi pendek begitu pendek, ya jaraknya. Ya, jaraknya. Baik. Jawa sudah terhubung kereta api sepulau Jawa. Betul. Kenapa kita tidak misalnya kan? Apalagi Pulau Kalimantan cukup luas. Nah, satu-satunya yang murah, cepat bisa mengangkut barang, jasa, orang dalam jumlah besar misalnya ya kereta api. Nah, lebih cepat ya, gitu kan. Tapi wacananya kan sudah. Ya, wacana itu ada pada zaman SBY sebenarnya. Kalau dalam RPJMD, bukan dalam RPJMN, SBY itu sudah tercantum sebenarnya. Ya, sudah ada tercantum rencana pembangunan kereta api di Trans Kalimantan itu kan sudah ada, tapi tidak terrealisasi. Masalahnya kembali lagi soal anggaran. Balik lagi anggaran. ke situ. Karena memang membangun infrastruktur di Kalimantan berbeda dengan di Pulau Jawa, Sumatera. Ini soal alam. Oke, baik. Banyak sekali yang harus diperhatikan kalau geografis Kalimantan ya Pak ya. Baik. Seperti itu. Nah,
ketika lagi kita bicara soal tadi iklim investasi ya Pak ya, kan tidak sedikit nih kita punya tambang ada di sini begitu, perkebunan monokultur juga ada di sini, belum lagi hal-hal yang sifatnya sudah lama dan masif dilakukan begitu. Sebenarnya kan sangat-sangat kaya kita kondisinya begitu Kalimantan Barat begitu Pak. Tapi rasa-rasanya tuh kita nggak kemana-mana gitu. Nah, seberapa optimis kita, Bapak gitu, untuk bisa melihat dengan kita punya kepala daerah baru, siapapun nanti, ini bisa memberikan rasa optimis kita. Ya, karena yang ada nih rasanya hanya seremonial aja kayak gitu. Misalnya saya paling misalnya apa ya, posisi ketika ini kita nggak lama lagi mau hari raya nih Pak, akan rentetan nih mulai dari hari raya Natal, nanti nggak lama lagi kita masuk ke Imlek, nanti Cap Gome masuk lagi dia ke puasa itu akan berantai sekali. Nah, fenomena yang biasa terjadi ini kan pasti kenaikan harga. Nah, itu pasti akan terjadi. Nah, saya melihat terkadang terkesannya kayak apa ya, kayak dokter aja gitu, ngobatin aja tapi bukan mencegah, bukan menyikapi kondisinya. Nah, apakah Bapak melihat kemarin pada saat visi misi para Cakada ini disampaikan, ada yang sudah bisa meneropong jauh sampai ke proses komoditi seperti itu? Apalagi saat ini pemerintah pusat ini sudah mengatakan bahwa ketahanan pangan akan menjadi prioritas. Silakan Pak. Iya, jadi memang persoalan penting yang kita hadapi ke depan itu adalah pertama, bagaimana dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki itu tidak hanya dalam perspektif ekonomi, nah, tapi juga harus dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, karena itu dampaknya pada kerusakan lingkungan. Nah, masalahnya pengelolaan sumber daya alam itu kan sekarang ini lebih banyak menjadi kewenangan pusat. Tambang semua itu kan pusat. Nah, kita berharap tentu juga efek dampak dari pengelolaan sumber daya alam ini ada multiple efek terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Bukan hanya alamnya dieksploitasi, tapi rakyatnya miskin. Nah, belum lagi misalnya dampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, yang kedua tentu dalam konteks ketahanan pangan, saya setuju itu. Jadi salah satu tantangan dunia ke depan itu secara global ya, ini soal ketahanan pangan. Jadi perlu ada pangan baru yang sementara lahan menjadi terbatas. Baik Pak Dokter, ini saya sebenarnya masih pengen aja. Ini kopinya belum habis, air putihnya juga belum habis, tapi waktu kita sudah menipis sekali begitu. Silakan Pak Dokter untuk singkat saat ini yang sedang menyaksikan kita masyarakat Kalimantan Barat, apa himbauan Bapak terkait dengan kita akan segera. Ya mungkin, tapi kan ini kan masih sampai tanggal 16 Desember ya untuk penyampaian. Tapi setidaknya tadi untuk menahan diri dulu, kemudian bisa mendukung siapapun nanti yang akan terpilih. Silahkan Pak Dokter. Ya, kita berharap tentu proses pilkada yang terjadi di 14 kabupaten kota plus pemilihan gubernur ini berjalan dengan aman damai sampai pada hari penetapan. Kondusivitas daerah yang sudah terjaga dengan baik harus kita jaga. Siapapun yang terpilih itulah pilihan rakyat. Harus kita hormati, inilah demokrasi. Bagi yang terpilih tentu kita ucapkan selamat, dan di pundak Anda ada janji politik. Nah, janji itu tentu akan ditagih oleh rakyat dan bekerjalah secara baik. Tunaikan janji itu untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana Anda memimpin. Saya pikir itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi bersama kita ada Dr. Jumadi SOS MSI yang sudah tadi sangat banyak memaparkan banyak hal. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu sore hari ini. Kita tunggu nanti quick count-nya seperti apa untuk di Kalimantan Barat, siapakah nanti gubernur kita selanjutnya begitu. Dan saudara, terima kasih untuk sesi pertama ini, tetap bersama kami untuk di Kalbar Memilih Pemimpin, karena setelah Pak Dr. Jumadi akan ada satu narasumber lagi. Kali ini nanti seorang perempuan, seorang jurnalis juga yang akan juga kita lihat meneropong seperti apa sih sebenarnya Pilkada 2024 khususnya Kalimantan Barat ini berdampak untuk pembangunan di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tetap bersama kami untuk Kalbar Memilih Pemimpin akan segera kembali.